Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dela Sagita Novanda. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul pengaruh OCB atau Organizational Citizen Behavior terhadap kinerja dosen studi kasus pada jurusan manajemen. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang saya mengambil judul ini atau saya mengambil judul proposal ini. Nah, pada era digitalisasi saat ini, perubahan sangat dibutuhkan, baik perubahan pada organisasi maupun pada individu yang berada di dalam suatu organisasi, di mana organisasi dituntut untuk terus dapat berinovasi, aktif, dan merespon cepat segala perubahan dan kebutuhan dalam mengembangkan organisasi. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terpenting dalam menjalankan aktivitas di suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan organisasi tersebut. Dalam mencapai keunggulan di dalam suatu organisasi, harus memiliki kinerja hingga ke individualnya. Nah, perilaku kewarganegaraan dalam organisasi atau Organizational Citizenship Behavior atau OCB merupakan suatu perilaku seorang individu dengan rasa sosial, penuh kebebasan, melakukan suatu pekerjaan dengan ikhlas tanpa menuntut imbalan terhadap organisasi, sehingga perilaku ini sangat membantu dan menguntungkan organisasi. Konsep perilaku ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Dennis Organ dan terus berkembang dan meluas sampai saat ini. Dan menurut Masud dalam Cita Cendani pada tahun 2015, kinerja adalah hasil dari pencapaian upaya yang telah dilakukan yang dapat diukur dengan indikator tertentu kinerja. Nah, dalam beberapa tahun ini semakin berkembang pesatnya teknologi sehingga pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan beberapa sistem terbaru dengan menginput kinerja-kinerja dosen secara online, wajib memiliki jurnal dan lain sebagainya. Persaingan yang ketat ini mengharuskan pihak jurusan untuk meningkatkan kinerja jurusannya melalui kinerja tiap dosen, karena kinerja dosen berpengaruh pula untuk jurusan ke depannya, di mana ketua jurusan memerintahkan dan mengawasi kepada tiap-tiap dosen untuk mengisi kinerja-kinerjanya. Namun saja masih ada beberapa dosen yang kurang memperhatikan hal tersebut sehingga hal ini terjadilah penerapan OCB. Nah, melihat fenomena ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh OCB atau Organizational Citizenship Behavior terhadap kinerja dosen jurusan manajemen. Nah, adapun penelitian terdahulu, menurut Lelejo Chelegat, Chep Kwon, Protus Kiprop, dan Ambrose Kembo pada tahun 2015 menyatakan bahwa Organizational Citizenship Behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan menurut Anna Suzana pada tahun 2011 menyatakan bahwa OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan menurut Andrianto dan Setiorianto pada tahun 2020, OCB berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun rumusan masalah, yaitu apakah pengaruh Organizational Citizenship Behavior atau OCB berpengaruh terhadap kinerja karyawan jurusan manajemen? Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan jurusan manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bab 2 atau tinjauan pustaka. Dalam Luthans pada tahun 2011, Organ mendefinisikan organisasi kewarganegaraan perilaku atau OCB sebagai perilaku individu yang diskresioner, tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal, dan secara agregat dapat membuat atau meningkatkan fungsi organisasi secara efektif. Nah, adapun indikator OCB menurut Organ, yang pertama altruism atau ketidakegoisan, kedua ketelitian, sifat berhati-hati atau kedisiplinan, ketiga sportsmanship atau sikap sportif, keempat kesopanan, dan kelima civic virtue atau moral kemasyarakatan.
Dan menurut Masud dalam Cita Cendani pada tahun 2015, kinerja adalah hasil dari pencapaian upaya yang telah dilakukan yang dapat diukur dengan indikator tertentu kinerja. Nah, adapun indikator kinerja yang pertama itu kualitas, dan kedua kuantitas, ketiga ketepatan waktu, keempat efektivitas biaya, kelima perlu pengawasan, dan keenam dampak internasional. Dan ini adalah kerangka pikiran penelitian di mana apakah Organizational Citizenship Behavior OCB atau X1 berpengaruh pada kinerja atau Y1. Nah, adapun hipotesis diduga OCB berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan diduga OCB tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bab 3 atau metode penelitian. Lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini berlokasi di lingkungan Fakultas Ekonomi, yang tepatnya di mana di jurusan Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari. Adapun objek penelitian ini ialah ketua jurusan Manajemen. Dan yang populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap jurusan Manajemen Universitas Halu Oleo sebanyak 48 dosen. Metode pengumpulan data. Saya di sini mengambil pengumpulan data melalui observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, saya mengambil pengumpulan data metode angkat. Metode angkat atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dan yang C, dokumentasi, yaitu yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan saya mengenai tugas proposal ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.